Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Panjang jut usia kita sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau lupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Gimana sih? Bentar. Hai guys. Hai Kak. Lagi pada ngapain nih? Lagi main game nih Kak, lagi seru banget nih. Main apa tuh? Wah kayaknya seru. Yoi. Tapi udah mau jam 9 loh. Kita udah mau ibadah Abi. Emang Yuk. iya? Iya. Ayolah, tinggal 5 menit lagi. Ayo kita ibadah online Udah dulu. ibadah ya Kak? Iya, Oke. kita harus Aku pentingin los ya. Tuhan dulu daripada main-main game, oke? Benar-benar. Oke, ayo dong. Iyalah. Yang benar dong. Ya udah, yuk taruh Aku HP-nya taruh ya. dulu ya. Iya. Oke. Oke deh, shalom adik-adik. Ketemu Ketemu lagi bersama Kak Yohana dan Dian. dalam ibadah online Abi. Hari ini kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Siapa yang udah siap? Aku. Oke, kalau gitu semuanya berdiri yuk. Yuk semuanya berdiri. Kita mau nyanyi. Yuk tepuk tangan semuanya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya lagi. Hidup tanpa Yesus Seperti apa? seperti donat. Iya, putar adik-adik. Seperti donat. Iya, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah. Lebih cepat yuk Kak. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Putar. Seperti donat. Iya, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Ada lubang kosong di tengah hatinya. Ada lubang kosong di tengah hatinya. Yeay. Adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan berkati ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang masih semangat untuk ibadah? Aku. Oke, kalau gitu kita berdiri lagi ya. Oke. Yuk adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi lagi, gerak-gerak lagi untuk Tuhan. Hampilah hompimpa, hampilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hampilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat. Yuk semua lompat. Oh, 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 hampilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hompimpa, hampilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hampilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia mati, dia bangkit, dia bangkit
bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis yang buta melihat. Yuk semua lompat. Oh, 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 hempilah hempimpa. Yesus jagoanku, dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Dia apa? Dia jagoan hidupku. Yuk kita sama-sama mau daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki. Lompat. Hau! Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus beserta, siap-siap terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, kasih senyuman yang paling manis. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Yuk lebih semangat lagi, ku daki daki. Ku daki 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 daki. Lompat tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita Mau mendengarkan firman Tuhan. sebelumnya adik-adik boleh duduk dulu. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini, Kau telah memberkati kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan, supaya apapun yang kami dengar, firman yang kami dengar, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Roy. Ya, Kak Roy harap semuanya sehat, semuanya tetap belajar dengan rajin, dengan semangat ya, walaupun masih masa pandemi dan semuanya belajar online, tapi semuanya tetap semangat, oke? Ya, nah hari ini Kak Roy mau bahas soal handphone kalian, handphone kita ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Roy mau kalian nonton video ini dulu, oke? Yuk kita nonton sama-sama. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan smartphone mereka. Sakit kepala, stres, kegelisahan, penurunan ketajaman visual, dan lain-lainnya merupakan dampak dari terlalu banyak menggunakan smartphone. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa menggunakan smartphone terlalu banyak juga bisa merusak saraf di tangan? Seberapa banyak dari kalian yang suka menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian, atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf median, salah satu dari beberapa saraf yang mengkontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf median mengkontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kerusakan terhadap saraf ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam menggerakkan jari yang terhubung olehnya. Kalian bisa merasakan seperti ditusuk oleh jarum-jarum kecil atau lebih dikenal dengan sebutan kesemutan, dan bisa juga merasakan kaku. Jika dilanjutkan, jari-jari tersebut tidak akan bisa digerakkan sepenuhnya lagi. Tapi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Di dalam tangan kita, terdapat suatu bagian jalur atau bisa saja disebut terowongan di mana saraf ini lewat. Kanul ini dilindungi oleh tulang karpal yang terletak di bagian bawah telapak dan ligamen yang bernama transverse carpal ligament di bagian atas. Selain saraf median, beberapa tendon juga melewati jalur ini.
Sederhananya, banyaknya gerakan di sini menyebabkan menumpuknya synovial fluid, suatu cairan yang membantu melumasi tendon di situ dan berakhir menekan saraf median. Hal ini disebut carpal tunnel syndrome. Hal yang sama bisa terjadi juga ke saraf ulnar kita dan akan menjadi cubital tunnel syndrome. Pada kasus yang parah, bisa menunjukkan tanda klinis berupa hands of Benedict atau preacher's hand dan claw hand. Jadi, apakah hal ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa. Jika belum terlalu parah, kalian bisa diberikan obat oleh dokter kalian atau suntikan, beserta gerakan-gerakan spesifik untuk meringankan gejala. Jika sudah terlalu parah, operasi akan dibutuhkan untuk melepaskan tekanan pada saraf. Coba kalian posisikan tangan kalian dalam posisi seperti ini, dan diamkan selama 1 menit. Jika tidak terasa apa-apa, selamat, saraf kalian baik-baik saja. Jika terasa tidak nyaman, kesemutan atau bahkan nyeri, mungkin ada baiknya mengunjungi dokter untuk memastikan kesehatan saraf median di tangan kalian. Oke, nah tadi kita sudah lihat ya bagaimana handphone itu mempengaruhi ya khususnya kesehatan tapi tangan kita. Wah, adik-adik bayangin kalau kalian main handphone lebih dari 1 jam, 2 jam, apa yang terjadi dengan jari-jari kita? Wah, saraf-saraf di jari kita itu akan mengalami masalah ya. Nah, Kak Roy hari ini mau bahas secara khusus soal handphone ya. Kak Roy yakin bahwa adik-adik semua pegang handphone, punya handphone di rumah, dibeliin handphone sama papa mamanya, dan pasti dipakai buat belajar sekarang ini untuk belajar online ya. Tapi kita melihat bukan hanya handphone ya, mungkin adik-adik ada yang pakai tab, ada yang pakai gadget yang lain mungkin. Tapi semuanya itu berhubungan dengan gadget kita ini ya. Nah, kita mau lihat dampak negatifnya itu apa, dampak buruknya itu apa ya. Emang ada ya Kak Roy? Oh ada ya. Semua ini pasti ada efeknya. Nah, kita mau lihat nih yang pertama ya. Dampak buruk kalau kita pakai handphone itu apa aja ya. Pertama itu ke kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik apa aja ya? Pertama nih yang sering Kakak lihat nih, anak-anak mengalami gangguan di mata ya. Di mata ini sering menjadi sasaran utama kalau kita bermain handphone lebih dari 1 jam ya. Lebih dari 1 jam itu pasti pertama matanya berair, nanti jadi merah, ada yang bisa sampai bengkak, bahkan susah dibuka. Wah, pernah kejadian ya di televisi pada waktu itu ada anak main handphone sampai semalaman ya, dia nggak berhenti, dia main game terus, dia main handphone dari malam sampai pagi, sampai besok pagi, sehingga matanya bengkak, akhirnya tertutup nggak bisa dibuka ya. Nah itu beberapa gangguan di fisik kita. Nah yang kedua, kalau main handphone kelamaan biasanya jadi kurang tidur. Ya, kalau kurang tidur jadi apa? Jadi lemes badannya, kurang bergairah, kurang semangat ya. Karena apa? Waktunya dihabiskan untuk main handphone. Kemudian ada lagi nih kalau main handphonenya dari masih kecil, dari masih balita, akhirnya apa? Susah ngomong, lama bicaranya ya. Seharusnya umur-umur tertentu adik-adik sudah lancar berbicara, sudah lancar ngomong. Tapi ini karena sama orang tuanya dikasih gadget terus, akhirnya jadi lambat bicara, jadi lama ngomongnya. Kemudian ada yang kelebihan berat badan. Wow, ini yang serem ya. Kenapa? Karena keasikan main handphone, akhirnya makan terus, nggak berasa, ngemil sedikit, 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 lama-lama jadi banyak. Kenapa? Karena dia mainnya lama, main handphonenya lama. Dia nggak mau keluar dari kamar, dia nggak mau beranjak dari tempat duduknya, sehingga semuanya harus di tempat. Pokoknya kalau aku main handphone harus sambil makan. Pokoknya kalau aku tiduran harus sambil main handphone. Akhirnya badannya kegemukan, kegedean. Waktu itu ada juga di televisi di mana anak ini begitu besar sekali badannya sampai dia susah bangun dari tempat tidur. Dia susah bergerak, akhirnya apa?
harus dibantu ya sama banyak orang untuk diobati. Kemudian juga ada kalau adik-adik bermain handphone terlalu lama ya biasanya suka sakit kepala. Wah, bayangin sakit kepala. Kenapa? Karena itu dari saraf mata, dari mata kita itu bisa mengganggu peredaran darah ke otak kita. Akhirnya kalau tidak peredaran darah tidak lancar sehingga kepala kita sakit ya. Orang tua pun demikian. Kalau kelamaan bermain handphone ya apalagi di malam hari ya kamarnya udah gelap ya menggunakan cahaya dari handphone akhirnya sering sakit kepala. Nah, adik-adik juga gitu harus membatasi penggunaan handphonenya. Kenapa? Itu tadi bisa sakit kepala juga ya. Wah sakit kepalanya itu bisa nggak cukup cuman sehari, bisa beberapa hari sakit kepala terus. Akhirnya jadi masalah. Kita nggak bisa aktivitas, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa main, ya kita nggak bisa melakukan segala sesuatu karena sakit kepala tadi. Nah, yang kedua ya tadi itu mengganggu kesehatan fisik kita. Nah sekarang ada juga mengganggu kesehatan mental kita ya. Mental kita apa ya? Yang pertama nih, kalau orang bermain handphone kelamaan, baik anak-anak maupun orang dewasa ya, biasanya mudah stres ya, mudah depresi. Kenapa? Karena eh, sebagian besar waktunya dikuasai oleh handphone. Dia nggak cukup bermain handphone hanya 1 jam sehari. Ya dia tidak cukup bermain handphone hanya 2 jam sehari, tapi dia lama sekali. Rata-rata nih kalau adik-adik di video yang tadi kita lihat ya, orang Indonesia sehari rata-rata menggunakan handphone itu sebanyak 8 jam per hari. Waduh, bayangkan 8 jam sehari ya menggunakan handphone. Nah, makanya orang-orang jadi mudah cepat stres, ya mudah cepat depresi. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kan ada di handphone. Ada berita, ada yang suka TikTokan, ada yang suka Facebookan, ya. Kalau semuanya itu tidak diikutin, wah orangnya kok kayaknya gimana gitu ketinggalan zaman, ya. Kemudian ada juga adik-adik yang cepat emosi, ya, cepat marah gitu. Kenapa? Karena kesenangannya diganggu, ya, ketenangannya diganggu, keasikannya diganggu. Pokoknya aku mau main handphone, ya, kurang 1 jam kurang, harus lebih. Akhirnya karena suka dilarang sama orang tuanya, sama mama papanya, dia marah, dia cepat emosi. Bahkan ada anak-anak yang, wah pokoknya dia marah kalau dibatasi main handphonenya, ya. Bahkan suka marah sama papa mamanya, suka memukul mama papanya. Karena kenapa tadi? Karena dia cepat emosi, dikuasai oleh handphone tadi. Tapi juga ada anak-anak yang suka cemas, dia kesepian. Ya kenapa? Karena temennya cuman handphone ini aja, ya. Dia nggak punya teman yang lain, ya. Seharusnya kalau masih anak-anak, adik-adik semua harus bisa mempunyai teman yang banyak, teman bermain. Ya main apa aja di luar rumah ya, jangan di kamar terus main handphone. Makanya jadi kesepian. Di samping itu juga ada yang cepat tersinggung, wah cepat marah ya, cepat tersinggung. Karena kenapa? Lagi asik-asik main diganggu, lagi asik main handphone disuruh ini itu. Akhirnya dia cepat tersinggung, dia cepat marah. Nah, bagaimana ya cara mengatasinya ya? Nah, bagaimana kita mengatur waktu ya menggunakan handphone? Ya, yang pertama ya, yang pertama adik-adik harus bisa membatasi waktu penggunaan HP ini. Minimal berapa ya Kak? Buat anak-anak ya untuk belajar, untuk main 1-2 jam sehari cukup. Kalau orang dewasa bisa 5-8 jam per hari, tapi kalau anak-anak hanya boleh 1-2 jam ya menggunakan HP. Kenapa? Karena masalah kesehatan tadi ya. Karena
tidak dibatasi, maka nanti yang terganggu matanya, saraf di jarinya ya bisa terganggu. Nah yang kedua, bagaimana mengaturnya? Kita harus punya waktu ngobrol sama orang tua. Main sama orang tua, sama kakak, sama adik ya. Harus punya waktu main. Main apa aja? Main ular tangga misalnya, main permainan yang lain. Banyak pokoknya ada permainan ada bisa cari di Google, bisa cari di internet. Mainan yang bukan HP dari HP ya, mainan yang biasa kita mainkan pada waktu kita masih kecil. Kemudian apa? Yang ketiga ya, adik-adik harus punya aktivitas supaya nggak tergantung sama HP tadi. Ini cara kita mengatur waktu kita supaya tidak tergantung sama HP. Kita harus ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa ya? Ya olahraga, main layangan, main bola, ya berenang, wah misalnya ada yang suka camping ya camping. Pokoknya harus ada aktivitas fisiknya ya supaya tubuh kita nih otot kita terlatih, supaya kaki kita terlatih, supaya mata kita tidak memandang layar HP terus ya, tapi kita bisa melihat hal-hal yang lain, bisa melihat tanaman, bisa melihat tempat yang lain yang warnanya bisa beda, yang berwarna, yang cerah, pokoknya yang bisa menyehatkan mata kita. Nah yang keempat ya, yang keempat ini nggak kalah penting. Ya bagaimana kita mengatur waktu kita menggunakan HP, ya selain menggunakan HP, kita harus rajin berdoa. Ya, harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Penting ya, masa main HP 1 jam, baca Alkitab nggak bisa 1 jam, harusnya bisa ya. Kalau adik-adik mau meluangkan waktu sama papa mama, sama kakak, sama adik, harus siapkan waktu. Baca Alkitab dan berdoa ya. Berapa lama Kak? Terserah, mau 1 jam boleh, mau setengah jam boleh, mau 15 menit boleh, mau 20 menit boleh. Tapi harus baca Alkitab dan firman Tuhan. Kenapa? Supaya pikiran dan hati kita tidak hanya terpaut pada HP kita ya, tapi pikiran dan hati kita bisa disalurkan membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kita jauh lebih baik. Satu lagi yang terakhir dari kakak ya, ini ayat hafalan untuk semuanya, untuk adik-adik di rumah ya. Ayat hafalannya dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kakak bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu. Ya, waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi kakak bacakan. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, baik adik-adik, itu dari Kak Roy semua. Dan kakak harap kita bisa menggunakan HP kita, gadget kita jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana ya. Semoga kita tidak tergantung sepenuhnya pada ini, tapi kita bisa membagi waktu kita dengan baik. Ya ingat, 1-2 jam per hari itu sudah cukup bagi adik-adik. Oke, selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak mau ingetin jangan lupa untuk kumpulkan tugas di grup kelas masing-masing. Ya, dan kakak mau juga ngucapin happy birthday. Happy birthday Buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin pinter. jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Amin. Amin. Dan terakhir kakak mau ingetin protokol kesehatan ada 3M. Apa aja kak? Iya, dengan cara mencuci tangan Cuci atau tangan, pakai hand sanitizer, terus pakai masker, dan dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita mau
Muji Tuhan. Yuk, Ayo kalau kita adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kakak juga mau mendoakan yang berulang tahun hari ini. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pelajaran yang mungkin kami sudah tahu tapi kami belum memulainya, yaitu menggunakan HP kami dengan bijak, menggunakan HP kami dengan maksimal, tapi juga kami bisa membatasi waktu agar kami tidak tergantung padanya dan kami bisa menggunakannya dengan bijak sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing agar ketergantungan kepada HP tidak merusak kesehatan kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak di rumah yang juga sedang dalam masa belajar online. Memberkati juga teman-teman, adik-adik yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka, agar mereka juga dipelihara oleh Tuhan dari hari ini hingga mereka dewasa nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik.